Jadi kalau untuk apa namanya, kita melakukan setting venti ini pada pasien-pasien yang jelas sudah nggak bisa dengan HFNC, misalnya kalau kita ngomong ke arah COVID ya. Jadi biasanya kita nanti pakai yang pertama NIV pakai masker ginian. Nah, terus kemudian satu lagi berarti dengan intubasi. Kalau untuk NIV di sini kita ada modenya sendiri, ini mode NIV. Jadi untuk modenya kita setting gini. Nah, terus yang perlu diperhatikan di sini ada P support, di sini ada PIP. Ini FiO2, fraksi oksigennya. Jadi nanti biasanya kita misalnya ada instruksi, misalnya ini 7 deh gitu supportnya. Ini 5 deh nggak apa-apa deh gitu. Ini 50 dah gitu. Oke, confirm dah. Ini udah jalan NIV. Nah, posisinya memang kita pasangkan dulu ini ya. Pertama-tama kita pasangkan dulu. Yang pertama ini pastikan terpasang ya, karena kalau enggak kan ini sakit. Kalau bisa juga dialasi biar enggak ini sakit. Terus besarnya masker ya disesuaikan dengan pasien kalau bisa. Kalau gede dengan masker kecil ini enggak cukup, hidungnya keluar nanti. Tapi kalau kegedean juga nanti bocor. Nah, terutama kalau pasiennya mungkin lansia udah tua, pipinya kempot, itu juga jadi problem, mungkin bisa diganjel-ganjel. Terus udah terpasang, sambung. Nah, ini adalah backup karena kita nggak ada nafas kan tadi, dia langsung jalan ke backup. Jadi sebenarnya NIV ini dia punya backupnya itu adalah di, nah ini kan ini kontrol ya, ini karena sudah masuk ke setting yang backup. Nah, kalau balikin NIV ini setting backupnya. Jadi kalau misalnya pasiennya nggak nafas atau bocor atau kelepas, maka dia akan auto masuk ke situ. Nah, tetapi memang seharusnya kalau bisa ya jangan sampai jadi backup, karena kan berarti nggak efektif. Jadi kalau pasang ini sudah terpasang, nanti ini gini kan bentuknya, ini nanti ke dahi gini, ke belakang. Nah, itu harus diperhatikan juga dari dari pasien, jangan langsung ditinggal dulu, kita lihat dulu apakah benar-benar sudah bagus, pasiennya gelisah apa enggak gitu. Karena kalau misalnya emang gelisah, resiko copot biasanya yang pertama copot adalah sambungan yang di sini ke sini. Itu yang paling bahaya tuh malah copotnya yang ini, praktis dia nggak ada oksigen masuk. Sementara ini kalau beneran kencang itu kan kayak kita pakai N95 gini, jadi bentuk apa nekat banget pasiennya bisa jadi sampai dengan rest karena dia nggak dapat oksigen. Nah, yang ini ini untuk apa namanya, kasusnya ke pasien bisa dikasih tambahan ini atau selang kayak gini. Tujuannya adalah supaya ini panjang, jadi karena pasien itu pasti masih sadar kan. Jadi kalau gerak-gerak itu nggak terlalu bau. Kalau gini memang lebih pendek, oksigen yang dibutuhkan lebih sedikit, tapi kemudian apa namanya oksigen yang masuk itu juga enggak kalau dia geser resiko lepas karena udah manteng di sini, udah mentok di sini gitu. Nah, terus model lainnya yang sering kalau kita pakai itu ada di mode PSIMV ini dan juga APRV ini. Kalau yang PSIMV dia terkait ini pakai pressure, settingnya seperti ini rate-nya, ini kontrolnya, supportnya di sini, kemudian pipnya di sini. Nah, ini kalau misalnya FiO2 di sini saturasi atau FiO2. Jadi kalau kita lihat ini normalnya itu kontrol cuma sebaris sini, tapi kalau kita butuh lagi, nah kita pencet kontrolnya ini dia memanjang ke sana. Jadi kadang-kadang yang perlu biasanya diatur kan orang ini aja, cuma mungkin kadang-kadang dia minta ini ya diatur gitu, itu nanti lihat dari sini, lihat dari itu. Sama dengan APRV. Kalau APRV dengan APRV itu dia ini APRV. Nah, dia mainnya T-low, P-high, T-low sama T-high. Nanti di sini T-low-nya ini maksudnya
time low, time dikasih pressure yang low. P high itu waktu dikasih pressure yang high ini. Jadi ini pressure yang tertinggi, pressure terendahnya segini. Maksudnya apa? Ini kayak beep. Ini tuh kayak pressure high itu berarti dia di pasien itu akan dipaksa nafas dengan tekanan yang tinggi. Supaya gimana? Supaya nanti dengan seperti ini diharapkan dari parunya yang sudah RDS itu ada bisa kembali untuk mengambil oksigen dengan kita rekrutmen, intinya begitu. Tapi kan kalau yang dua ini PRP maupun PSIMV kan biasanya pasien sudah terintubasi, itu biasanya juga sudah kita setting. Cuma mungkin kalau misalnya ada sesuatu perubahan kan kadang-kadang kita kalau cuma perubahan minor kan langsung sekalian via HT, mungkin nanti dari teman-teman sekalian bisa melihat dari sini, bisa dilihatin bahwa ini adalah kontrolnya di mana, tahu kontrolnya, tahu harus ditekan mana kan, itu bisa dilihat. Nah yang paling penting memang baru ke NIV, karena kalau NIV kan kita harus pastikan kadang-kadang kan wes sesek pasang dulu NIV sambil kita monitor dari luar tuh cukup sebenarnya. Memang dari nanti teman-teman ya liatin dari sini masuk apa enggak, lihat dari volume tidal. Kalau misalnya tidak masuk 300 cukup misalnya begini. Nah ini udah jadi PCMV. Karena kita enggak ini ya, tapi kan kadang bisa kita lihat di sini kalau kita lihat. Soalnya dengan ini kan flat, kita kasih nafas, nah itu ada nafas. Nah ini kita lihat itu berapa, ini contohnya. Oke gitu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau untuk setting yang penting tahu di mananya ya, yang ditekan mana, kemudian paling NIV aja sih yang perhatian di sini, karena kan pasti akan sering nemui kalau NIV. Kalau intubasi kan pasti nanti sama kita intubasi dari sekalian nanti mendampingi kita. Cuma kalau NIV kan sendiri ya, mungkin berdua sama apa gitu pasang. Oh, nek masang NIV sendiri? Pasang NIV bisa sendiri, bisa sama teman. Karena masalahnya ke dokter. Yang penting kan bisa setting gitu. Iya. Pokoknya gini, kode itu dokter. Iya. Berarti kode apapun tapi hanya persiapannya nanti terus ketika ada kode settingnya itu dulu. Maka masuk ketika datang saja pastikan RW itu clear. Kita bisa sebenarnya itu tadi kok tidak volume kok endek-endek ya, coba tak sakseni. Jangan sampai berbunyi alarm, tak sakseni sik ngono. Nah kok sudah semua dilakukan seperti yang tadi saya bilang, kok masih low tidak volume, lapor dokter. Kayak tadi misalnya bocor kafe langsung ganti ET. Kemudian ketarik, kalian sering ketarik karena pasiennya gelisah, jadi ketekuk masuk atau terlalu dalam itu juga ya. Biasanya waktu mandi. Hati-hati ketika memandikan pasien dengan ventilator mekanik. Ketika mau miring pastikan ini ya RW itu clear ketika mau miring. Kadang-kadang kita jumpai ada itu ketarik kita wis kabotannya ke pasien wis nganggo hazmat wis kabotan Jadi pastikan ketika mau memanipulasi pasien, kuda-kuda kita ini baik. Paling sering mandi situ. Ya, pastikan itu tadi. Nek Dok sudah clear semua, tapi masih apa ya? Sudah nggak ada apa-apa, itu baru. Jadi dokter itu ketika mau masuk sudah membayangkan apa ya? Itu. Oh ada high tidal volume, apa yang saya lakukan seperti tadi? Please dok. Ini pasiennya mungkin dokter akan memberikan antipiretik cairan atau sedasi. Itu sudah kan ya, dokter itu sudah. Oh ya. Tapi kita makanya laporannya jelas, harus paham dulu ini loh problemnya. Dok seperti ini. Dok AGD-nya seperti ini. Kan periksa AGD di dalam toh. Masih dosis respiratorik.
Ini wes mami asistesis respiratorik. PCO2-nya tinggi. Berarti kita harus ganti mode. Atau cukup dengan hanya dialing-aling PCO2 berbanding terbalik dengan RR. Ini PCO2 tinggi berarti RR rendah. Mungkin perlu dinaikkan. Itu dokter yang order. Kita tapi bisa di dalam itu. Jangan pernah ngutek-utek ini tanpa instruksi. Dok, PCO2-nya ndek. Misalnya hanya kan 35 sampai 45 ya. Masih 19. Berarti kan harus dinaikkan PCO2-nya. Di PCO2 tinggi itu tidak hanya cukup dengan merubah setting, tapi lihat RW-nya. Sininya piye? Mungkin aku seharian nggak saksen mungkin, sehingga sekret itu tertumpuk di sini. Jadi programnya trennya adalah Sekret. PCO2 itu trapping. Nah, nek trapping berarti apa tindakannya? Trapping berarti bersihkan ini, jangan sampai ada air. Trapping itu udara yang terjebak. Jangan sampai saksen ning sekret. Saksen Kalau ning. nafas itu kan inspirasi itu kan aktif, Jeneng. kayak dorong. Tapi inspirasi itu kan pasif. Heeh. Jadi kalau ada hambatan Heeh. bisa jadi yang di dalam itu nggak bisa Jadi keluar. saya sudah saksen, tapi gambarnya gitu loh. Itu loh ya, kita tidak bisa bohong. Kan udah pasiennya kok ya kayak ini loh. Ini sebenarnya ini mode backup. Berarti sebelumnya ini setting apa? Tapi saya yakini tidak mungkin. Aku sih ini yang itu jelas ya ada. Tapi masih modelnya bukan itu. Gitu loh. Jadi pokoknya aku mau jujur, apapun itu jujur. Harus. Sudah, monggo. Sukses selalu, Dek. Amin.